Hai, perkenalkan nama saya Rio Endren Fardosi. Di sini saya akan membahas mengenai materi filsafat, yaitu pengenalan dari seorang tokoh, yaitu seorang filsuf yang bernama Zeno. Biografi filsuf Zeno. Zeno terlahir ke dunia yaitu 490 sebelum Masehi. Tokoh filsuf ini lahir di Elea dan meninggal juga di sana. Dia meninggal pada tahun 430 sebelum Masehi. Berarti usianya di dunia kurang lebih 65 tahun. Filsuf ini terkenal karena ketangkasannya dan ketajaman pemikirannya. Ayah filsuf ini adalah seorang pedagang yang sering berdagang di Elea. Zeno merupakan filsuf yang mempertahankan jejak gurunya. Filsuf Zeno adalah murid dari Parmenides. Zeno mempercayai bahwa semua gerakan dan perubahan bersifat semu, artinya tidak ada gerakan. Filsuf terkenal ini mengemukakan serangkaian paradoks, yaitu 4 paradoks. Paradoks yang pertama yaitu paradoks dikotomi. Menurut filsuf Zeno, gerak tidak mungkin terjadi. Dia mengilustrasikan dengan jika suatu benda bergerak mencapai suatu jarak tertentu, benda itu harus menempuh jarak setengah dari jarak yang dimaksud. Dan sebelum menempuh jarak tersebut, maka benda tersebut harus melewati setengah jarak sebelumnya. Demikian seterusnya. Setiap kali ada jarak setengah yang harus dilewati secara terus-menerus. Ini menandakan bahwa ruang yang dapat dibagi dalam dikotomi, yang jumlahnya tak terhingga, tidak mungkin ditempuh dengan waktu yang ditentukan. Paradoks yang kedua yaitu paradoks Archiles dan kura-kura. Dia mengatakan, pelari cepat Archiles tidak mungkin mengejar seekor kura-kura yang lambat perjalanannya, jika binatang tersebut telah berjalan mendahului pada jarak tertentu. Argumen Zeno ialah pada saat Archiles mencapai titik awal perjalanan kura-kura, kura-kura telah berjalan maju menempuh jarak tertentu. Ketika sang pelari telah sampai ke titik kedua, kura-kura sudah maju menempuh jarak tertentu. Ketika sang pelari telah sampai ke titik kedua, kura-kura sudah maju lagi. Dengan demikian, kura-kura pasti selalu di depan pelari dan tidak pernah tersusul. Paradoks yang ketiga yaitu paradoks anak panah. Paradoks filsuf Zeno ini terkenal yaitu memisalkan kita membagi waktu sebagai deretan masa kini. Kemudian kita lepaskan anak panah. Di setiap anak panah menduduki posisi tertentu di udara, maka anak panah tersebut dikatakan diam sepanjang waktu dan tidak bergerak selamanya. Paradoks yang keempat yaitu paradoks stadion. Dalam paradoks ini, Zeno mengilustrasikan objek dalam 3 buah ukuran yang sama besar. Kelompok pertama dianggap kelompok diam. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang bergerak ke kiri, dan kelompok yang ketiga benda yang bergerak ke arah kanan. Praktikum ini akan menghasilkan kesimpulan bahwasanya waktu paling kecil bukan merupakan waktu terkecil, karena di bawah waktu terkecil itu masih ada waktu yang lebih kecil lagi. Dan di bawah waktu kecil ini ada lagi waktu yang lebih kecil, begitu seterusnya hingga tak terhingga. Kematian dan kenangan atas Zeno. Zeno mencetuskan Stoa sebagai tempat belajar yang menerima siapa saja sebagai warga, bahkan orang asing. Banyak juga orang Athena yang menjadi pendengarnya. Ketika ia meninggal, diperkirakan tahun 430 sebelum Masehi. Penghormatan yang ditujukan kepadanya berupa kumuran di halaman akademi dan liseum, tempat orang-orang menimba ilmu dan berolahraga. Semenjak Zeno dari Citium, anak Mnaseas, telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya bergulat dengan filsafat, dan dalam segala hal ia jalani sebagai orang baik, khususnya dalam mendesakkan perilaku baik. Orang-orang muda yang datang dan terhubung dengannya telah dirangsangnya kepada perilaku terbaik, menunjukkan apa yang ia katakan dalam setiap bicara. Oleh karena itu, dia tampil cemerlang di hadapan orang yang kini mendoakannya, anak Mnaseas, dan menyemangatkan sebuah karangan bunga emas. Sistem Stoa yang Zeno wariskan dijuluki sebagai tenda dari badai. Artinya ajaran Zeno dianggap sebagai pemberi teduhan hidup di saat masyarakat Yunani didera banyak kesulitan terkait runtuhnya sistem kota negara, sebagai dampak dari kekalahan Athena kepada Antigonus dan Macedonia. Saat itu, tatanan masyarakat menjadi kacau, warganya menjadi kehilangan jaminan keselamatan hidup
sebagai warga kelas kedua. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Jika saya mempunyai kesalahan atau ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih.